Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa. Ketemu lagi dengan saya Cahya Muhandri pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan pertemuan yang kelima. Pada pertemuan ini kita akan membahas teknologi pembuatan produk bakery. Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pembuatan roti manis dan roti tawar, kemudian pembuatan puff pastry, pembuatan cake, dan terakhir pembuatan cookies. Dan dengan mengikuti materi diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana proses pembuatan roti manis dan roti tawar, pembuatan puff pastry, pembuatan cake, pembuatan cookies, dan bisa membedakan apa perbedaan bahan baku, mekanisme proses, dan teknologi di dalam pembuatan masing-masing produk. Pembuatan roti manis itu mirip dengan pembuatan roti tawar. Bahan baku utama adalah terigu protein tinggi, di mana dengan protein yang tinggi nanti gliadin dan glutenin pada tepung terigu dengan ditambah air dan pengadonan yang bagus akan mampu membentuk gluten. Apa itu gluten? Gluten adalah material yang bersifat plastis dan mulur atau extensible, jadi dia mulur dan dapat memerangkap gas sehingga adonan dapat mengembang ketika menjadi produk roti. Bahan-bahan lainnya adalah air dingin. Airnya harus dingin karena kalau airnya tidak dingin pada saat pengadonan suhunya akan naik dan bisa merusak protein gliadin glutenin sehingga gluten yang terbentuk tidak sempurna. Bahan lainnya adalah ragi roti, garam dapur, gula pasir, shortening, susu cair, telur, dan bread improver atau pengembang roti. Formula umum untuk pembuatan roti manis dan roti tawar disajikan sebagai berikut. Kawan-kawan mahasiswa boleh memvariasikan, tetapi yang utama adalah harus ada yeast, harus ada sugar atau gula pasir, dan harus ada air yang cukup. Itu yang utama. Penambahan air akan sangat tergantung pada kadar air terigu yang digunakan. Karena kadang-kadang kadar air terigu yang kita beli dari toko itu memiliki kadar air yang berbeda. Kalau airnya terlalu sedikit, adonan akan bersifat kaku dan pengembangan terbatas. Rotinya sulit untuk mengembang jadi bagus. Kalau air terlalu banyak, pada saat pengadonan, adonan bersifat lengket dan sulit ditangani. Dan pada saat proofing atau pengembangan, kadang-kadang bentuknya bisa berubah karena adonannya masih bersifat hidup, dia terlalu encer. Bahan berikutnya adalah ragi roti. Yang dipakai ragi dari Saccharomyces cerevisiae biasanya dalam bentuk kering atau instan. Ragi ini berfungsi untuk membentuk gas karbon dioksida. Gas ini yang akan mendorong adonan yang elastis tadi sehingga dia bisa mengembang. Pengembangan terjadi terutama pada saat proofing dan di awal pemanggangan. Bahan lain yaitu sukrosa atau gula pasir merupakan makanan bagi ragi roti sehingga bisa aktif dengan optimum ragi rotinya. Selain itu, sukrosa berfungsi sebagai pemanis dan membentuk warna coklat keemasan pada kulit roti karena adanya efek karamelisasi pada saat pemanggangan. Materi lain atau bahan lain yang dibutuhkan adalah lemak atau shortening, di mana punya fungsi meningkatkan kemampuan menahan gas. Menahannya dari mana? Karena lemak bersifat sebagai pelumas yang mencegah robek mikro pada saat pengadonan. Dan jika terjadi robek mikro, shortening bisa menutup robek yang terjadi. Fungsi berikutnya, shortening bisa memberikan flavor gurih dan wangi pada roti yang dihasilkan. Pembuatan roti manis secara umum menggunakan dua metode, meskipun ada beberapa metode yang lain, tapi pada kuliah ini saya perkenalkan dua saja dulu, yaitu metode Stray dough dan Rapid dough. Bedanya di mana?
pada rapid dough itu tidak mengalami fermentasi awal, sehingga setelah adonan selesai dari mixing atau dari kneading, sudah membentuk adonan yang kalis, dia langsung mengalami proses selanjutnya, yaitu pembagian, rounding, pengisian, proofing, dan pemanggangan. Sedangkan pada straight dough ada proses fermentasi sebelum proses lanjutan. Ini tahapan pembuatan roti manis dengan metode straight dough. Jadi di awal kita lakukan pembuatan krim, bahan-bahan gula pasir, kemudian garam, susu bubuk, itu dicampur secara kering. Setelah campur dimasukkan shortening atau margarin dan telur, kemudian diadon menjadi krim. Setelah itu baru ditambahkan tepung terigu, khamir, dan air. Pengadonan dilanjutkan sampai dia kalis. Setelah kalis, adonan diangkat dari bowl, kemudian dibentuk menjadi semacam bola dan dilakukan resting atau fermentasi awal. Dari resting atau fermentasi awal ini, adonan kemudian dibagi berdasarkan berat biasanya, kemudian di rounding, dibentuk bola-bola kecil. Setelah itu ada resting selanjutan atau intermediate proofing. Setelah itu dilakukan molding atau filling, yaitu dia di roll untuk diisi atau dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah selesai pengisian, adonan kemudian ditaruh di loyang untuk final proofing dan dilanjutkan dengan pemanggangan atau baking. Sedangkan untuk pembuatan roti tawar dengan metode straight dough, caranya mirip dengan pembuatan roti manis. Bedanya hanya sedikit saja. Pada pembuatan roti tawar, gula pasir, kemudian garam, susu, tepung, khamir, dan air dicampur menjadi satu. Kemudian dough mixer dihidupkan. Setelah kira-kira 3 menit baru dicampurkan shortening atau lemak. Kemudian mixing dilanjutkan sampai kalis kira-kira 6-10 menit. Setelah itu adonan dilakukan fermentasi awal atau di resting seperti pada halnya roti manis, jadi dibentuk semacam bola, kemudian di resting. Setelah resting kemudian dilakukan pembagian menurut berat tertentu sesuai nanti besarnya cetakan roti tawar. Setelah itu dilakukan resting lagi, jadi ada 2 kali resting. Setelah resting yang kedua, kemudian di molding atau dibentuk dan dimasukkan ke dalam cetakan. Di dalam cetakan ini dilakukan proofing terakhir atau final proofing, kemudian dilanjutkan dengan pemanggangan. Jadilah dia produk roti tawar. Berikut ini contoh dari roti manis dan roti tawar seperti yang sudah biasa kita lihat. Kemudian ada satu produk lagi yaitu puff pastry. Pada prinsipnya puff pastry adonannya mirip dengan roti manis, tetapi ada satu bahan yang spesifik namanya coarse fat. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Jadi adonan yang sudah dibuat kemudian diistirahatkan. Setelah itu dia di roll menjadi lembaran, ya. Setelah itu di roll dalam bentuk lembaran. Nah, setelah dia jadi lembaran, kemudian dia diberi mentega coarse fat untuk kemudian dilakukan laminating, ya. Setelah itu di roll lagi berkali-kali, biasanya bisa antara 4-6 kali sehingga bisa terbentuk sekitar 16-20 lapis. Nah, setelah dia menjadi lapisan yang berlapis-lapis, dia siap untuk dipotong dan dibentuk kemudian dipanggang. Bahan terpenting dari puff pastry adalah coarse fat atau pastry margarin. Ini margarinnya bersifat khusus. Nanti kalau di toko roti ya bilang aja coarse fat gitu, biasanya sudah tahu. Nah, margarin ini punya sifat dapat di roll menjadi lembaran yang tipis tanpa dia mudah pecah.
Nah, sehingga nanti adonan akhir atau bentuk akhir dari puff pastry ini adalah lembaran yang berlapis-lapis, ya. Jadi adonan terigu, korspet, terigu, korspet, adonan terigu, korspet, dan seterusnya gitu ya. Dia berlapis-lapis. Ini adalah contoh dari puff pastry yang ada di pasaran. Orang Indonesia biasanya sangat suka dengan puff pastry karena rasanya yang renyah atau gurih. Berikutnya adalah cake. Yang membedakan utama antara cake dengan roti manis atau roti tawar adalah cake tidak membutuhkan ragi. Sehingga di dalam pembuatan produk cake, rongga yang terbentuk bukan oleh kerja ragi, tetapi oleh adanya krim yang mampu menghasilkan rongga pada produk cake. Cake bisa dibuat dari bahan terigu maupun non terigu atau substitusinya. Contoh cake yang populer di Indonesia adalah chiffon atau bolu dan brownies. Kita akan lihat beberapa resep dan pembuatan dari cake. Ini saya tampilkan pembuatan brownies, di mana tepung yang digunakan campuran antara tepung jagung dengan tepung segitiga biru. Jadi ada bahan-bahan seperti yang bisa kawan-kawan mahasiswa lihat di dalam slide ini. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama, margarin itu dipanaskan, kemudian ditambah air, gula, sehingga sebagian gula larut. Nah, setelah larut, kemudian masukkan ke dalam mangkok mixer bersama dengan potongan coklat. Nah, karena margarinnya masih panas, potongan coklat nanti akan meleleh. Lakukan pengocokan sehingga tercampur, kemudian tunggu sampai agak dingin. Nah, setelah agak dingin, masukkan telur ke dalam adonan hingga tercampur rata. Kemudian masukkan tepung, karena tadi kita gunakan campuran tepung jagung dan terigu, maka kedua-duanya kita masukkan dan ditambah dengan baking powder, aduk hingga tercampur rata. Nah, kemudian tuang ke dalam loyang yang sudah dioles dengan margarin dan taburan terigu. Tujuannya supaya tidak lengket. Pada permukaan brownies bisa ditambahkan dengan taburan untuk menarik minat pembeli, misalnya dengan almond atau choco chip atau kacang mete dan lain-lain. Kemudian dipanggang sampai matang. Cake berikutnya yang saya tunjukkan ini adalah chiffon, jenis chiffon atau bolu dari tepung jagung, di mana bahan-bahannya seperti yang bisa kawan-kawan lihat. Jadi kita tidak gunakan terigu, tapi kita gunakan tepung jagung. Perhatikan di sini ada 2 gula karena nanti memang akan terpisah penggunaannya. Bagaimana cara pembuatan chiffonnya? Yang pertama, putih telur itu dikocok dengan cream of tartar hingga berbuih, kemudian gula dimasukkan, gula yang pertama, dan dikocok hingga mengembang dan kaku. Artinya kaku, dia tidak mudah untuk jatuh krim tersebut. Kemudian letakkan, kemudian di tempat yang lain kita kocok kuning telur, gula yang kedua, kemudian santan dan esen atau flavor pandan, kemudian kocok hingga menyatu. Kalau sudah menyatu, masukkan tepung jagung, garam, dan baking powder. Nah, selanjutnya aduk secara manual hingga rata. Kemudian kalau sudah, masukkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur tadi. Aduk secara perlahan, jadi meminimalkan krim yang sudah terbentuk tadi untuk rusak. Sesudah itu, masukkan ke dalam cetakan loyang dan dipanggang hingga dia matang. Yang terakhir adalah pembuatan cookies atau biskuit. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa cake dan biskuit bisa dibuat dengan menggunakan tepung non terigu. Pada teknologi atau pembuatan kali ini, kita akan gunakan tepung sorghum sebagai bahan baku pembuatan cookies. Bahan-bahannya tercantum di slide ini. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Gula halus dengan margarin dicampur, kemudian dikocok hingga menyatu. Setelah itu dimasukkan telur yang sudah dikocok terpisah, dimasukkan.
kemudian diaduk hingga rata. Kalau sudah dikocok rata, kemudian tuangkan tepung sorghum ke dalam adonan. Setelah tepung sorghum masuk ke adonan, diaduknya manual hingga dia tercampur rata. Boleh ditambahkan bahan-bahan lain untuk menambah rasa atau tekstur, misalnya cornflake dan lain-lain. Kemudian adonan dibagi berdasarkan berat, kira-kira 4 gram, kemudian dipipihkan di atas loyang dan dia siap dipanggang sampai matang. Kawan-kawan mahasiswa, roti tawar dan roti manis harus dibuat dari terigu yang proteinnya tinggi. Karena apa? Karena pengembangannya mengandalkan adanya adonan yang mengembang akibat gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh kamil. Jadi pembuatan roti manis dan roti tawar tidak bisa menggunakan tepung non terigu. Tepung non terigu bisa digunakan untuk membuat cake dan biskuit. Roti yang dibuat dari terigu yang memiliki protein tinggi akan memiliki mutu yang lebih bagus, tetapi untuk biskuit justru yang bagus adalah protein yang rendah, terigu dengan protein yang rendah. Pada pembuatan cake, pori dihasilkan dari udara yang terjebak di dalam krim. Demikian, semoga kawan-kawan mahasiswa dapat membedakan bagaimana teknologi pembuatan untuk roti manis, untuk puff pastry, untuk roti tawar, untuk cake, dan untuk biskuit, sehingga tidak salah ketika akan mengembangkan produk di mana produk tepung-tepungan lokal bisa digunakan untuk cake dan untuk biskuit, tetapi tidak bisa untuk roti manis, roti tawar, dan puff pastry. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.